Pernah nggak sih kamu ngalamin sebuah kebetulan yang aneh banget, sampai rasanya itu kayak takdir? Seolah-olah alam semesta lagi ngasih kita pertanda. Tapi gimana kalau jawabannya itu sebetulnya bukan ada di bintang-bintang, tapi tersembunyi jauh di dalam otak kita sendiri? Yuk kita bongkar filter rahasia yang membentuk realitas kamu. Coba dibayangin, kamu lagi mikirin teman lama, tiba-tiba HP bunyi, ternyata dia yang nelpon. Atau kamu lagi buntu banget nyari solusi, terus entah dari mana nongol aja gitu ide cemerlang. Sensasi kayak gini tuh dialami banyak orang, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar kesadaran kita? Nah, fenomena ini sering banget disebut hukum ketertarikan atau the law of attraction. Idenya sih simple. Katanya, pikiran kita itu kayak magnet super kuat yang bisa narik kekayaan, hubungan baik, dan berbagai peluang. Seolah-olah kita bisa pesen realitas cuma dengan mikirinnya aja. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran kekuatan kosmik, semacam jin yang bisa ngabulin permintaan kita? Atau, jangan-jangan ini semua cuma kerjaan otak kita sendiri? Sebuah fungsi biologis luar biasa yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Jawabannya ternyata bukan sihir, ini murni biologi. Kenalan yuk sama penjaga gerbang pikiran kita, sistem aktivasi retikular. Ini bukan sekedar istilah keren ya, ini beneran ada loh. Wujudnya jaringan saraf, ukurannya cuma segelingking, letaknya di batang otak kita. Biasa disingkat RAS. Tugasnya simple tapi krusial. Dia jadi filter utama realitas kita, yang non-stop mutusin, oke, ini penting dan ini abaikan saja. Biar gampang, bayangin aja RAS ini kayak bouncer di klub malam super eksklusif. Otak kita itu klubnya. Di luar ada jutaan informasi, suara, gambar, sensasi, semuanya ngantri mau masuk. Nah, si RAS inilah yang pegang guest list-nya. Dia yang nentuin siapa yang boleh masuk ke ruang VIP kesadaran kita. Terus kenapa juga otak kita butuh bouncer seketat itu? Jawabannya simpel. Kalau nggak ada dia, pikiran sadar kita bisa tenggelam. Soalnya, setiap detik, otak kita tuh dihantam tsunami informasi. Setiap 1 detik, panca indera kita itu ngebombardir otak dengan data. Ilmuwan ngitung, ada sekitar 11 juta bit informasi. Cahaya, suara, sentuhan, semuanya yang masuk barengan. 11 juta. Nah, ini yang bikin kaget. Dari 11 juta bit tadi, tahu nggak otak sadar kita cuma bisa proses berapa? Sekitar 50 bit. Iya, 50. Kebayangkan betapa pentingnya si RAS ini? Tanpa filter ini, dunia ini isinya cuma berisik doang, kacau balau. Oke, jadi gimana caranya si bouncer ini milih-milih? Kalau lebih dari 99% info dibuang gitu aja, apa sih yang bikin sebagian kecil sisanya bisa lolos? Ternyata dia punya semacam algoritma yang spesifik banget. Aturannya ada 3 nih. Nomor 1 yang paling utama, keselamatan. Ada suara klakson kenceng, pasti langsung masuk. Kedua, identitas diri. Makanya nama kita bakal kedengeran jelas walau di tempat seramai apapun. Dan yang ketiga, ini nih yang paling keren, fokus kita. Apapun yang menurut kita penting saat ini, bakal langsung dapat lampu hijau dari RAS. Yuk, kita coba pakai contoh klasik yang pasti banyak dari kita pernah ngalamin. Misalnya kamu lagi kepikiran pengen beli mobil warna merah. Entah kenapa, tiba-tiba kamu jadi lihat mobil merah di mana-mana. Di jalan, di parkiran, di iklan. Rasanya kok jadi banyak banget ya? Padahal, ya nggak juga. Mobil-mobil itu dari dulu juga udah ada di sana. Yang beda itu bukan dunia di luar, tapi di dalam kepala kita. Waktu kita mutusin kalau mobil merah itu penting, kita sebenarnya lagi ngasih perintah ke RAS kita. Dia langsung kerja kayak lampu sorot, nyorot semua mobil merah dan bikin mereka nongol dari keramaian. Nah, fenomena ini punya nama ilmiah loh, fenomena Biedermeier-Hoff atau ilusi frekuensi. Nah, ini dia poin kuncinya. Jadi, kita itu nggak menarik benda-benda ke hidup kita, tapi kita menarik kesadaran kita ke hal-hal yang sebenarnya udah ada di sekitar kita. Bukan dunianya yang berubah, tapi cara kita melihat dunia yang berubah. Dan itu bisa mengubah segalanya. Artinya apa? Artinya kita bukan cuma korban pasif dari filter otak kita bisa jadi programmernya. Kalau fokus itu adalah perintah, berarti kita bisa belajar ngasih perintah yang tepat. Kita bisa latih si bouncer otak kita ini buat nyariin apa yang kita mau. Aturan mainnya, yang pertama, RAS itu nggak ngerti kata jangan. Jadi kalau kamu bilang ke diri sendiri, jangan gagal ujian, yang didengar otak kamu justru kata kuncinya, gagal. Jadi ganti kalimatnya, kasih perintah positif, bilang fokus untuk sukses. Selalu fokus sama hasil yang kamu pengen.
Terus gimana cara memprogramnya? Pertama, bayangin tujuan kamu sejelas mungkin. Kedua, libatkan emosi. Coba rasain senengnya, leganya, seolah-olah itu udah kejadian. Kenapa? Karena emosi itu kayak stabilo buat RAS, nandain ini penting. Lalu buat tujuan yang spesifik, jangan ngambang. Dan yang terakhir, ulangi terus setiap hari biar jalur perhatian baru di otak kita makin kuat. Pada akhirnya kalau kita paham soal ini semuanya berubah. Kita bukan lagi penumpang di hidup kita sendiri, kita ini pilotnya, yang pegang kendali panel persepsi kita. Ingat ya, fokus itu nggak ngubah dunia. Fokus itu cuma memperbesar cara kita melihat dunia. Peluang yang kamu lihat atau malah rintangan yang kamu lihat, itu semua tergantung filter mana yang lagi kamu pakai. Jadi lain kali kamu ngerasa mentok, coba deh tanya ke diri sendiri. Jangan-jangan solusinya udah ada di depan mata. Jangan-jangan aku cuma perlu ganti filternya aja biar bisa kelihatan. Karena kendali yang sesungguhnya itu bukan soal mengubah dunia di luar sana, tapi soal menguasai dunia yang ada di dalam sini. Kamu adalah pilotnya, kamu yang pegang kendali.